Halo, di sini saya akan membagikan cara biar kerjaan kita di Civil 3D itu aman, nyaman, tentram, damai, dan paling penting ringan ya. Buat laptop-laptop kentang kayak kita, Civil 3D itu kan semakin tinggi versinya, semakin berat. Nih, kayak saya sekarang pakai yang 2021, itu RAM-nya minimal 16 GB ya. Dan saya 16 GB, jadi udah mendekati nih, udah mendekati berat banget gitu. Jadi sangat berpengaruh ya kepada pekerjaan kita ke depannya. Maka untuk mensiasati biar nggak berat-berat amat, kita perlu men-settingnya menjadi lebih ringan. Start ulang. Halo, di sini saya akan membagikan bagaimana sih men-setting Civil 3D biar Civil 3D kita itu ringan. Dan kalau ringan kan kerjaan kita jadi aman, nyenyam, tantram ya. Nggak nge-lag misalkan cuma narik garis itu patah-patah gitu kan. Itu kan sangat-sangat mengganggu kalau misalnya sampai terjadi. Oke, tanpa berbasa-basi lama lagi. Jadi ini adalah tampilan Civil 3D kalau teman-teman lihat ya. Ini yang udah saya setting. Kalau misalkan kita lihat option, ini sudah disetting sama saya, sudah sesuai dengan keinginan saya dan kenyamanan saya, dan sini akan share. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita close dulu, kita restart to default dulu. Nah ini adalah tombol to reset setting to default. Klik aja, terus langsung backup reset custom. Oke ini, oke, yes. Saya pakai run administrator soalnya. Kita tunggu. Oke, ini sudah terbuka AutoCAD, tapi ini AutoCAD ya, bukan Civil 3D. Jadi emang nge-link gitu setelah nge-reset. Nah ini settingan defaultnya ya, teman-teman bisa lihat ada grid-gridnya, terus si kursor plusnya itu tidak panjang. Kita langsung saja ke Civil 3D-nya ya, kita buka. Yes. Oke, ini adalah tampilan awal kalau teman-teman habis download dan install Civil 3D dimanapun ya pokoknya, itu bentuknya kayak gini. Nah kita langsung saja setting biar pekerjaan kita aman dan informatif tentunya. Pertama ini ya teman-teman, ini ada toolbox yang membantu kita sebenarnya, tapi kalau saya kurang begitu sering memakai di sini karena lebih sering jalan pintas, jadi kita close. Nah ini juga sama, kita close. Nah lalu ini toolspace, ini sangat terpakai di Civil 3D, ini adalah main menunya lah. Jadi kalau kita mau ngulak-ngulik surface dan segala macam ini perlu, jadi jangan di close. Terus properties. Nah, properties ini bagi sebagian teman-teman ini ada yang memang ya tergantung itemnya. Kalau misalkan contoh polyline bisa buat. Nah, baru kalau misalkan mau lihat detailnya, baru di, oh ini kalau posisinya kayak close ya, klik, baru properties. Salah klik. Nah, ini tuh dilihat. Oh, ini apa namanya polyline dengan panjang sekian 31.000. Nah, kalau saya karena lebih sering banget, bukan lebih sering banget malah yang ngelihat properties, jadi saya kunci di sebelah tool space. Nah, oke ini. Dan yang ketiga sheet set. Tapi sheet set sih tergantung ya.
Tergantung teman-teman sering pakai atau enggak. Nah, cuma kalau buat orang-orang yang nantinya sudah mainan layout, khususnya drafter, ini kepake banget. Nah, saya biasanya di set ke sini. Tapi ini nggak terlalu penting-penting amat kalau buat desain. Jadi ya yang paling penting dua inilah, toolspace dan properties. Oke, yang kedua Xref. Xref. Nah, Xref ini simpelnya apa ya? Saya jelasin dulu singkat. Jadi ini ngebantu kita buat memasukkan banyak dokumen tanpa harus memasukkan dokumennya di sini gitu. Jadi ngelink misalkan ada dokumen gambar kontur. Nah, gambar kontur ini nanti bisa ngelink ke sini tanpa harus konturnya dimasukin sini dan makin berat. Nah, nanti contohnya gimana lagi saya contohin. Tapi ini log sebelah sini, oke. Sama sub assemblies. Nah, ini. Kalau buat yang suka main Civil 3D pasti sudah tahu kenapa ini perlu. Karena ini adalah item-item untuk kita membuat suatu tipikal. Nah, kita lock di sini ya, teman-teman. Oke, ini sudah dibuat lock-lock semua di kanan kiri. Tapi ini kayaknya masih rame gitu, malah tambah sempit. Gimana sih? Katanya mau tambah nyaman. Oke, ada yang memang seneng pekerjaannya itu dia ya udah otomatis gitu. Jadi kalau misalkan pengen ngedit apa, klik properties. Nah, ini propertiesnya udah muncul kayak gini. Tapi kalau saya nggak terlalu seneng begini. Saya biasanya di minimize. Minimize. Ini juga minimize. Dan ini pun minimize. Nah, ini. Jadi kalau saya lagi butuh nih polyline gimana ya properties? Oh, panjangnya sekian, elevasinya sekian, X-nya sekian, Y-nya sekian gitu. Oke, nanti buat lagi dia hilang lagi gitu ya, teman-teman. Nah, ini setting pertama untuk tampilannya. Yang kedua optionnya. Kita ke option OP atau misalkan kalau teman-teman bingung ke sini ke apa nih ya? Ke paling pojok inilah saya kurang tahu namanya, option. Nah, ini muncul option. Nah, muncul pertama di files. Oke, saya satu-satu akan bahas apa aja yang diubah. Di files ini nggak ada yang diubah ya. Nggak ada yang diubah, jadi langsung skip. Di display. Nah, display ini kan warnanya itu masih kayak keabu-abuan ya. Biasanya saya buat menjadi full hitam. Biar apa? Biar kalau misalkan ada garis yang memang dia hitam, itu kelihatannya memang putih kebalikannya gitu. Jadi kebalikannya. Kalau misalnya kita garis hitam, ya putih. Kalau kita backgroundnya putih, teman-teman senangnya putih, yang teman-teman buat hitam tuh jadi putih. Nah, jadi white and black itu apa ya? Jadi satu yang warna yang bertolak belakang kalau kita menggunakan background yang salah satunya. Itu. Jadi kalau saya biasanya black. Terus kalau set layout dan lain-lain ini teman-teman bisa sesuaikan ya, tergantung selera teman-teman. Kayak misalkan kalau layout gitu ya, nanti kalau misalnya di sini ini teman-teman pengen warnanya apa, hitam juga bisa diganti gitu kan. Oke, nah ini kalau misalkan teman-teman sudah merasa ini cukup gitu, oke saja. Tapi kalau misalkan nanti bingung gitu gimana nih, ya tinggal restore all context aja. Nah itu nanti balik lagi gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen kembali ke defaultnya. Oke, kita apply and close. Nah, itu langsung berubah kan dia menjadi hitam pekat, hitam memang hitam gitu ya. Nah, terus ini crosshair size. Tadi kalau misalnya teman-teman lihat, kita oke dulu. Ini kan crosshair ya, ini namanya crosshair yang plus itu masih plus biasa. Nah, sekarang kita buat menjadi tidak biasa. Jadi 100. Dan hasilnya adalah tara. Jadi ini tuh membantunya karena apa? Misalkan saya membuat polygon begini. Nah, ini bisa kira-kira dulu kalau misalkan emang nggak perlu spesifik. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kita buat vertikal. Nah, ini membantu di pekerjaan seperti ini. Nah, ya terbukti membantu. Ya. Oke, sekarang open and save. Nah, save as-nya jangan 2018. Barangkali kita lupa dan ada tim kita yang membutuhkan software yang kita kerjakan, kita buatnya 2007 atau 2004 biasanya saya. Karena apa? Karena di konsultan ya, banyak engineer-engineer yang lebih senior itu masih menggunakan LDD atau land desktop ya. Jadi versi Civil 3D sebelum Civil 3D itu ya tahun-tahun 2010 ke bawah. Jadi saya biasanya 2004. Terus CFS-nya saya buat kalau nggak 10 1 sih. Karena biasanya saya suka error-error terus Civil 3D kalau makin berat gitu ya. Jadi ini sangat penting untuk pekerjaan kita, CFS-nya dikecilin. Lanjut ya, plot and publish. Nah ini plot and publish sebenarnya nggak terlalu banyak dominan, tapi biasanya saya ganti menjadi AutoCAD High Quality Print. Karena kenapa nggak terlalu dominan? Nanti ya ada di pembahasan layout. Jadi tergantung kita mau setupnya gimana sih layout. Sebelum nanti kita plot ke pekerjaan-pekerjaan kita. Gitu ya. Nah terus sistem. Nah sistem ini kalau bisa kalau teman-teman punya VGA, di on kan. Biasanya posisinya off.
Nah, saya pernah kejadian, ini tuh off terus, nggak mau di-on-in. Nggak mau di-on-in. Ternyata Windows-nya belum update sesuai kebutuhan Civil 3D-nya. Jadi Civil 3D misalkan levelnya sudah 9, Windows-nya masih 7. Jadi dia nggak mau on. Mau pakai segala macam cara yang sudah saya searching di YouTube, Google, dan apapun itu, nggak bisa di-on. Karena memang Windows-nya di level 7. Padahal Civil 3D ini sudah di level 9. Gitu. Nah, kalau misalkan pengen Windows-nya di 7 terus gitu, nggak bisa naik, berarti gimana? Solusinya ya Civil 3D-nya jadi level 7 juga. Misalkan kalau saya pakai 2021, ternyata 2018 itu masih level 7, pakai aja yang 2018. Nggak apa-apa, dan tentu semakin rendah versionnya semakin ringan. Tapi kalau misalnya teman-teman bekerja dengan Civil 3D yang lebih tinggi, misalnya 2021 nih, teman-teman filenya 2015, itu nggak bisa gitu, nggak bisa masuk Civil 2015 karena ada beberapa item-item atau algoritma yang tidak pas ke 2021. Nah, terus user ini, nah right click customization-nya. Oke, kita praktekin. Kalau yang default itu dia kayak gini itu langsung. Nah, ini jadi kayak ngasih tahu mau ngapain nih gitu kan, mau isolate objects misalkan. Ini mau di isolate apa segala macam. Oke, nah itu informasi lah ya. Nah, kalau saya biasanya itu right click customization itu repeat last comment aja, default modenya. Nah, tapi kalau edit mode ini nggak pakai. Edit mode itu yang gimana sih, Bah? Edit mode itu nih, kalau kontrol ya, teman-teman bisa kontrol terus klik. Nah, ini justru penting. Jadi untuk nyalain OSTEP-nya misalkan. OSTEP itu apa? Nah, ini OSTEP nih. OSTEP. Nah, itu yang hijau-hijau, teman-teman lihat ada hijau-hijau, itu adalah OSTEP ya. Dan itu sangat penting. Jadi kalau saya biasanya OSTEP-nya itu dinyalain nih, langsung ke setting dulu aja ya. Midpoint, endpoint, center, intersection, extension nggak terlalu perlu, perpendicular sama nearest. Nah, itu aja. Kenapa nggak semua? Karena berat. Berat. Jadi kalau file udah makin banyak, nanti itu dia kayak ngedeteksi gitu. Dia kayak otomatis ngedeteksi, oh ini insertion, oh ini tangen, oh ini nearest. Nah, itu berat. Oke, kita pakai yang umum aja. Endpoint, midpoint, center, terus intersection, terus perpendicular dan nearest. Center juga sebenarnya nggak penting-penting amat sih, nggak terlalu sering saya pakai juga. Oke. Balik lagi ke option. Nah, option sekarang kita ke drafting. Nah, drafting ini ya ini menyesuaikan aja gitu ya. Teman-teman pas tadi OSTEP itu mau segede apa. Nah, saya sih sama ini. Biasanya aperture sama auto step-nya sama ukurannya. Oke, terus 3D modeling ini tidak terlalu banyak diotak-atik. Nah, ini selection. Tadi kan kecil banget ya. Si kursor ini kecil banget ya. Nah, saya besarkan sesuai karena ya panjang gitu. Jadi kayak kurang nyaman aja kalau misalkan si selection kecil. Tapi sebenarnya semakin kecil selection semakin spesifik apa yang kita klik. Contoh ya, ini langsung kita contoh-contoh aja. Misalkan ini gede kan. Kalau gede tuh kan dia gede banget, klik yang mana gitu kan, nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan kita kecilin, kecil banget, itu kita jelas mau klik yang mana. Nah, lebih spesifik gitu. Lebih spesifik, tapi saya kurang nyaman sama kecil karena lebih ke visual aja sih. Jadi saya besarkan. Grip size-nya juga saya samakan dengan ukurannya Xbox size. Oke, ini cukup. Terus di profile tidak ada banyak perubahan, iSet editor juga tidak ada. Close. Nah, ini. Ini adalah tampil, tapi ini kegedean banget. Bentar saya edit dulu. Nah, sudah. Ada satu lagi ya, teman-teman. Satu lagi yang perlu teman-teman edit, yaitu DS. Nah, DS. Hampir saja lupa saya. DS itu ya tadi, drafty setting. Salah satunya OSTEP. Kita masuk ke dynamic input. Nah, dynamic input ini contohnya gini ya. Misalkan teman-teman, kita buat PL. Nah, ini ada informasi nih tuh. Ada kayak yang membantu kita lah derajatnya, terus ukurannya, dan lain-lain. Itu membantu kita untuk mempermudah apa yang ingin kita ukur. Tapi, terus kalau misalkan, agak sebelum tapi, terus kalau kita buat komen, nah ini kan ada tuh ya di sebelah crosshair-nya dia ada info. Kalau misalkan kita pengen langsung klik aja gitu. Plot misalkan. Line, CP, copy. Nah, itu membantu informasi. Tapi saya kurang begitu suka pakai itu, karena kalau udah makin banyak file itu makin berat, teman-teman. Maka kita unclose atau kita close saja enable-nya jadi disable dan jadinya tidak ada. PL muncul di mana? Di bawah gitu. Kalau misalnya teman-teman belum terbiasa bekerja dengan shortcut, saya rekomendasiin sih tetap dinyalain aja ya si
informasi ininya, dimensionnya, pointer inputnya, karena biar biar teman-teman gak bingung aja, ini kan PL gitu. Tapi yang tadi, yang satu lagi ini, yaitu enable dimension input where possible, itu dimatikan saja, karena sebenarnya sih, misalkan kita klik ya tuh, ini sudah ada informasi yang kita inginkan, angkanya, tapi tidak ada prediksi-prediksinya. Dan kalau di Civil 3D itu nggak terlalu penting-penting amat, karena kita kerjanya tuh nggak horizontal vertikal, tapi sudut-sudutnya bermacam-macam. Nah, itu yang membuat tidak perlu adanya fitur ini di dalam Civil 3D settingan ringan. Itu aja ya, sorry kalau kepanjangan, tapi yang jelas ini membuat pekerjaan Civil 3D teman-teman ringan. Kita buka salah satu contohnya, kita cari filenya dulu. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ada salah satu pekerjaan saya. Nah, kenapa tadi kita tidak perlu menyalakan yang ukuran saya lupa namanya, enable dimension input where possible ya, karena kan ini terlihatnya tegak lurus, tapi ini sebenarnya nggak 90 derajat gitu ya teman-teman. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan. Nah, ini kan udah terlihat nge-lag-nya ya. Laptop saya pun bekerja keras gitu, karena udah semakin banyak filenya semakin berat. Ini tuh kalau nggak salah filenya hampir 40 MB. Dan itu berat banget, 40 MB buat Civil 3D yang laptopnya masih kentang kayak gini. Jadi setting yang tadi saya share ke teman-teman itu sangat penting untuk membantu meringankan pekerjaan kita. Walaupun ya, yang paling penting meringankan tuh ya si hardware laptopnya sendiri. Prosesornya paling penting, karena Civil 3D itu banyak makan prosesor. SSD kalau bisa, jangan pakai HDD, karena ya siap-siap menangis saja dan ngebatin lah kalau masih pakai HDD ya, pengalaman saya. Dan VGA, NVIDIA lagi ya, pokoknya VGA-nya itu sangat membantu performance dari laptop kita. Itu aja yang bisa saya sharing terkait setting Civil 3D pada teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten Civil 3D selanjutnya. Bye.